Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama B-Network Core Team. Jadi ini adalah sebenarnya adalah sebuah akun resmi teman-teman. Ini ada akun resmi dari Core Team dengan follower sekitar 3,1 juta follower teman-teman. Jadi di sini dinyatakan bahwa dalam akun resmi dari Core Team kita berbicara tentang penemu dari atau pendiri dari B-Network yang bernama Dr. Nicholas Kokalis. Ini adalah seorang ilmuwan komputer visioner dan salah satu pendiri B-Network telah menciptakan gelombang di dunia teknologi dengan gagasannya yang revolusioner tentang produktivitas dan kolaborasi teman-teman. Kemudian di dalam, kalau kita lihat di sini dalam tulisan di akun Twitter ini, bahwa dalam laporan masa depan kerja Microsoft tahun 2023, nama dari Dr. Nicholas Kokalis ini bersinar terang sebagai salah seorang peneliti yang sedang membentuk ulang cara kita memandang tugas-tugas tingkat tinggi teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang siapa itu Dr. Nicholas Kokalis supaya teman-teman bisa memahami background beliau sehingga pada saat kita mengalami keraguan dalam proyek B-Network, kita akan cenderung berbicara tentang siapa penciptanya teman-teman. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia kripto ini banyak sekali proyek-proyek yang bahkan pendirinya itu tidak jelas, kemudian bahkan mereka biasanya memakai nama samaran atau bersembunyi di belakang layar teman-teman. Tapi untuk proyek B-Network ini, kalau ada orang yang meragukan, saya pikir ini persoalan bagi dia pribadi teman-teman. Karena sebuah proyek yang berani menampilkan figur yang ada di belakangnya, ini berarti bahwa proyek tersebut benar-benar real dan benar-benar bertanggung jawab teman-teman. Jadi sebenarnya Dr. Nicholas Kokalis ini bukanlah sosok baru dalam dunia teknologi dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang mendalam di bidang komputer dan teknologi informasi. Beliau telah mengukir namanya sebagai salah satu pakar terkemuka di industri ini teman-teman. Lulusan dari Stanford University, Nicholas Kokalis telah menunjukkan dedikasinya dan komitmen yang luar biasa di dalam memajukan teknologi untuk kebaikan manusia. Kemudian kalau kita melihat dari tulisan ini teman-teman, ini salah satu kontribusi utama Dr. Nicholas Kokalis adalah pemahamannya tentang cara kerja kolaboratif dan efisiensi di dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks teman-teman. Dan pemahaman beliau tentang teknologi tersebut itu dituangkan dalam Microsoft New Future of Work report tahun 2023 teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan Microsoft ini memang ada mencantumkan nama dari Dr. Nicholas Kokalis teman-teman. Kalau kita melihat dari tulisan di sini, sebentar saya cek lagi. Di sini dinyatakan bahwa di halaman 10 kita akan melihat laporan bagaimana Dr. Nicholas Kokalis ini memaparkan tentang pemikirannya teman-teman. Bahkan pemikirannya ini dipakai oleh Microsoft. Kita langsung masuk ke sini, kemudian kita ketikkan halaman 10 teman-teman. Kita enter. Di sini akan kita lihat teman-teman. Di sini ada sebuah laporan tentang Nicholas Kokalis. Ada tulisan Kokalis, mungkin teman-teman bisa lihat. Saya kasih besar tulisannya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini tulisannya seperti ini. Jadi pemikiran dari Dr. Nicholas Kokalis ini juga dipakai oleh Microsoft teman-teman. Artinya proyek B-Network ini bukan proyek kaleng-kaleng karena pendirinya adalah seorang ilmuwan yang juga pemikirannya dipakai oleh Microsoft. Kita tahu bahwa Microsoft adalah sebuah perusahaan besar yang menguasai dunia teknologi saat ini teman-teman.
Jadi kalau saya melihat di tulisan ini Dr. Nicholas Kokalis ini berbicara tentang konsep micro productivity, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membaca, silakan langsung masuk ke dalam halaman dari Microsoft ini dalam bentuk file PDF, teman-teman. Jadi pada tahun 2013, ini Dr. Nicholas Kokalis ini melakukan sebuah demonstrasi tentang bagaimana cara atau sebuah konsep micro productivity, teman-teman. Jadi micro productivity adalah konsep yang muncul dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan memecah tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, teman-teman. Jadi dalam studi ini, Dr. Nicholas Kokalis pada tahun 2013 menunjukkan bahwa memecah tugas tingkat tinggi menjadi rencana aksi multi langkah ini bisa meningkatkan jumlah tugas yang diselesaikan secara signifikan, teman-teman. Jadi dalam studi tersebut dinyatakan bahwa kelompok yang diberikan rencana aksi itu menyelesaikan tugas 47% lebih banyak ya tugas yang berhasil diselesaikan dibandingkan yang tidak memakai sistem yang digunakan oleh Dr. Nicholas Kokalis, teman-teman. Jadi kalau kita melihat, teman-teman, dari laporan Microsoft tadi, ini data dari Microsoft tadi itu dituangkan juga di dalam ACM Digital Library, di mana autornya atau pemiliknya adalah salah satunya Dr. Nicholas Kokalis. Jadi ini berbicara tentang komputer human interaksi, teman-teman. Jadi hubungan interaksi antara komputer dengan manusia. Jadi kalau kita melihat ini pemikiran-pemikiran Dr. Nicholas Kokalis yang dipakai oleh Microsoft ini, teman-teman. Ini adalah hari ini kita lihat berupaya diterapkan oleh beliau di dalam ekosistem P-Network, teman-teman. Jadi sebagai salah satu pendiri dari P-Network, Dr. Nicholas Kokalis telah mewujudkan visinya tentang masa depan yang dipimpin oleh teknologi, teman-teman. Bersama dengan rekan-rekannya yang ahli dalam bidang blockchain dan komputasi sosial, di mana kalau kita lihat di dalam Digital Library ini, fokus dari Dr. Nicholas Kokalis adalah komputasi sosial atau hubungan interaksi antara manusia dengan komputer, teman-teman. Jadi dengan mengembangkan teknik ini yang kemudian dipakai juga oleh Microsoft, jadi beliau tidak hanya menjadi pionir dalam teknologi blockchain, tetapi juga mendalami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi dinamika kerja manusia, teman-teman. Dan ini beliau tuangkan pemikirannya dalam bentuk lahirnya sebuah aplikasi yang bernama P-Network, teman-teman. Di mana kita sebagai manusia melakukan interaksi dengan aplikasi komputer yang bernama atau kode-kode komputer dalam program P-Network. Setiap 24 jam sekali kita mengklik, teman-teman. Ini sebenarnya adalah gambaran-gambaran kecil dari visi yang dimiliki oleh Dr. Nicholas Kokalis tentang komputasi sosial atau tentang bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, dengan dimasukkannya nama Dr. Nicholas Kokalis dalam laporan masa depan kerja dari Microsoft, Nicholas Kokalis dan P-Network menetapkan standar baru untuk inovasi teknologi yang tidak hanya mendorong efisiensi tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan inklusi dalam lingkungan kerja. Jadi mereka bukan hanya pendiri platform blockchain tetapi juga menjadi arsitek perubahan di dalam cara kita memandang dan memanfaatkan teknologi komputasi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, teman-teman. Demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Kemudian bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.